Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar hari ini? Di video kali ini kita akan bahas soal P3K guru berdasarkan FR atau bocoran dari yang sudah tes hari ketiga ini. Jadi silakan disimak sampai selesai. Jangan lupa di like, di komen, dan juga di share. Soal nomor 1. Ada kalanya guru mendapatkan kritik dari orang tua siswa dalam mendidik putra-putrinya di sekolah. Namun, guru harus dapat mengendalikan diri dengan tidak mengedepankan sikap emosional. Dalam hal demikian, tindakan yang semestinya menjadi prioritas guru adalah titik-titik. A. Memberikan layanan pendidikan sebaik-baiknya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan siswa. B. Meniadakan kegiatan ekstrakurikuler menjelang akhir tahun pelajaran karena menambah beban siswa. C. Memberikan layanan pendidikan sebaik-baiknya sesuai permintaan dan kesepakatan dengan orang tua. D. Menerima semua masukan untuk segera diterapkan dalam mendidik siswa. Nah, pertanyaannya kan ini tentang prioritas guru ya, yang ada kaitannya dengan kritik dari orang tua. Tentu saja jawaban yang paling tepat adalah yang C. Memberikan layanan pendidikan sebaik-baiknya sesuai dengan permintaan ya. Permintaan kan tadi ada kritikan dari orang tua tuh ya, dan juga kesepakatan dengan orang tua. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 2, Anda memiliki siswa yang sedang sakit sehingga harus menjalani rawat inap selama 20 hari. Hal itu membuat siswa tersebut mengalami ketinggalan pelajaran saat sembuh dan kembali sekolah. Sebagai wali kelas, yang Anda lakukan adalah titik-titik. A. Memberi materi pelajaran dan tugas tambahan untuk mengejar ketinggalannya. B. Meminta teman-teman yang berprestasi bagus untuk membantu belajar. C. Menyarankan untuk belajar kelompok bersama teman-teman yang berprestasi. D. Menyarankan untuk mengikuti les pelajaran private tambahan di luar jam sekolah. Oke, berdasarkan kasus dari soal di atas, yang bisa kita lakukan sebagai seorang guru dan yang paling tepat tentu saja jawabannya adalah yang A, yaitu memberikan materi pelajaran dan juga tugas tambahan untuk mengejar ketinggalannya. Sedangkan kan opsi jawaban yang lain ya, seperti yang B, yang C, dan juga yang D itu kurang tepat ya. Mengikuti les kurang tepat juga. Terus juga menyarankan belajar kelompok dan juga meminta teman-teman yang berprestasi untuk membantunya belajar itu juga kurang tepat ya. Jadi yang paling tepat dilakukan oleh saya kan ya kan, oleh Anda adalah yang A. Nomor 3, pagi hari ketika akan masuk ke dalam kelas, datanglah guru lain dengan wajah cemberut dan rasanya ingin menceritakan masalah yang dihadapinya. Sebaiknya saya, A, meninggalkan pekerjaan saya dan mendengarkan ceritanya dengan sepenuh perhatian. B. Meninggalkan pekerjaan serta memberikan berbagai alternatif penyelesaian. C. Tetap mengerjakan sambil mendengarkan ceritanya. D. Memohon kepadanya untuk tidak mengganggu saya karena sedang sibuk. Nah, jadi jawabannya adalah yang D. Jadi kita harus memilih jawaban yang memperlihatkan sikap profesionalisme, yaitu ya tidak mau diganggu ketika sedang sibuk ya, sedang ada pekerjaan. Jadi tentu saja jawaban yang paling tepat adalah yang D. Nomor 4, peserta didik sekolah dasar saat ini menghendaki kebebasan belajar, menyukai hal baru yang praktis serta rentang perhatian pendek. Untuk membantu peserta didik supaya dapat belajar sesuai dengan karakteristik tersebut, maka hal yang tepat dilakukan guru adalah A. Proses pembelajaran guru dilakukan dengan mengemas materi pembelajaran ke topik-topik kecil. B. Guru berupaya untuk mengganti buku cetak dengan buku elektronik. C. Menambah materi pembelajaran berupa bacaan agar peserta didik dapat membaca materi. D. Model pembelajaran yang satu-satunya dilakukan oleh guru
ketika peserta didik belajar adalah belajar penemuan. Nah, jadi jawaban yang paling tepat sesuai dengan soalnya tentu saja adalah yang A. Ya, dengan mengemas materi ya supaya materinya itu seakan-akan mudah difahami oleh para siswa di sekolah dasar tersebut. Nomor 5, Anda mendapatkan kelas yang salah satu siswanya suka berbicara sendiri dengan keras, sehingga mengganggu konsentrasi belajar siswa lain. Sebagai guru yang mengajar di kelas tersebut, yang Anda lakukan adalah A. Memberikan kesempatan berbicara secara proporsional sesuai tema pembicaraan. B. Mendengarkan keluhan-keluhan siswa lain dan selanjutnya menegur siswa senang berbicara. C. Menegur secara langsung siswa yang sering berbuat usil karena bicara terus-menerus. D. Memberikan arahan pada siswa yang usil untuk tidak mengulangi perbuatannya di lain waktu. Nah, yang paling tepat ya berdasarkan soal di atas jawabannya adalah yang D. Jadi kan ada siswa usil, otomatis kita harus memberikan arahan agar siswa tersebut ya tidak mengulangi perbuatan di kemudian hari. Jadi jawabannya yang D. Nomor 6, pada suatu ketika seorang guru keliru dalam menjelaskan materi pembelajaran di dalam kelas. Tindakan tepat yang sebaiknya dilakukan oleh guru tersebut adalah titik-titik. A. Meminta siswa untuk mengkritisi penjelasan yang telah disampaikan oleh guru. B. Dengan cara samar-samar berusaha menyampaikan bahwa penjelasannya keliru. C. Menggunakan respon siswa sekiranya ada siswa yang mengetahui kekeliruan tersebut. D. Secara terus terang mengakui adanya kekeliruan itu di depan siswa dan memperbaikinya. Nah, tentu saja jawaban yang tepat adalah yang D. Ya, ketika kita membuat sebuah kesalahan, kekeliruan, tentu saja harus mengakui secara terus terang ya dan segera memperbaikinya karena guru itu harus memberikan contoh yang baik. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Soal nomor 7. Anda meyakini bahwa sikap disiplin setiap orang mampu meningkatkan prestasi dan percaya diri, lebih menguasai materi setiap menghadapi berbagai situasi, dan juga manfaat lainnya. Akibatnya, untuk mewujudkan sikap disiplin pada siswa, maka tindakan yang Anda lakukan apa? A. Membuat peraturan tertulis untuk ditaati para siswa. B. Memberikan hukuman bagi setiap siswa yang terlambat. C. Memberikan contoh dengan datang paling awal. D. Meminta para wali murid bekerja sama agar siswa tidak terlambat. Nah, ini kedisiplinannya ya yang harus kita pilih. Jawaban yang paling tepat tentu saja adalah dengan memberikan contoh ya. Jadi sebagus-bagusnya seorang guru ketika menegakkan sebuah kedisiplinan adalah dengan memberikan contoh. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 8. Sebagai seorang ketua kelompok kerja guru atau KKG ya, ketika membagi tugas kelompok, saya akan titik-titik. Apakah A. Membagi tugas berdasarkan pengalaman yang dimiliki teman-teman? B. Membagi tugas dengan sama rata untuk semua teman? C. Mengerjakan tugas yang sulit terlebih dahulu bersama-sama, baru membagi kelompok sesuai dengan strategi saya sebagai ketua agar pekerjaan selesai. D. Membagi tugas dengan memperhatikan minat dan kompetensi setiap anggota, sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik. Nah, jadi teman-teman, jawaban yang paling tepat ya ketika kita menjadi seorang pemimpin ataupun ketua adalah membagi tugas dengan memperhatikan ya minat dari guru yang lain, kompetensinya seperti apa ya sehingga dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 9. Sebagai seorang guru, Anda mengetahui bahwa Anda memiliki tanggung jawab
untuk menertibkan dan mendisiplinkan para siswa. Anda sering melihat siswa yang tidak menggunakan seragam sekolah seperti yang tertera pada aturan. Misalkan aturan memasukkan baju ke dalam celana, aturan rambut tidak boleh melebihi bagian telinga untuk laki-laki, dan lain-lain. Ketika Anda menemukan mereka yang melanggar aturan, nah kira-kira saya akan apa? A. Saya akan memberikan hukuman jika ini sudah terjadi berkali-kali. B. Saya memperingati saja agar tidak mengulangi. C. Saya memaafkannya sebab sikap pemaaf adalah yang mulia. D. Membawa mereka ke ruang BP. Nah, jadi teman-teman harus dianalisis dulu. Nah, kita kan tadi sebagai seorang guru sudah ada aturan nih bahwa harus memasukkan baju, ya rambut tidak boleh melebihi bagian telinga, itu sudah ada aturan sekolahnya. Otomatis karena itu aturannya adalah aturan sekolah, kita tidak bisa semena-mena dalam menghukum ataupun memberikan peringatan. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah membawa mereka ke ruang bimbingan konseling. Karena kan di sekolah itu ada bagian-bagiannya, ada guru BK-nya. Nah, untuk ya menegakkan aturan tersebut ataupun untuk siswa ya yang melanggar aturan, tidak semena-mena kita sebagai guru bisa menegur, bisa menghukum. Ya, jadi pilihan yang paling tepat adalah membawa mereka ke ruang BK karena bimbingan konseling yang menjadi tujuannya dan juga kewajiban dari guru bimbingan konseling. Jadi kita tugasnya hanya membawa siswa ke ruang BK saja. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 10, hasil sebuah penelitian tindakan kelas atau PTK menyatakan bahwa kemampuan menulis siswa meningkat dengan menggunakan media gambar. Hal yang penting ditulis pada artikel yang berkaitan dengan hasil penelitian tersebut adalah titik-titik. A. Tujuan penelitian ingin mengetahui peningkatan kemampuan menulis siswa dengan media gambar. B. Pengembangan media gambar untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa. C. Mengetahui hubungan kemampuan menulis dengan penggunaan media gambar. D. Mengetahui pelaksanaan pembelajaran menulis dengan media gambar. Untuk soal nomor 10 silakan ditulis jawabannya di kolom komentar. Yang menjawab saya doakan semoga lulus P3K tahun 2024.